Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Mirsa dari kelas visualisasi informasi A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas Meet pengganti Meet yang ditugaskan oleh Ibu Rizka, yaitu mencari dataset dan melakukan visualisasi. Nah, jadi pertama-tama saya mau jelaskan dulu dataset yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu online retail and e-commerce dataset. Nah, jadi dataset ini dia mensimulasikan perilaku customer, performance dari performance dari sebuah produk dan tren dalam penjualan. Nah, jadi di sini tuh kurang lebih ada 1000 row dari data online retail dengan kolom-kolom customer ID, order date, product ID, kategori name, product name, quantity, price, payment method, city, review score, gender, sama age. Nah, jadi dataset ini bisa digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan, menggunakan untuk rekomendasi produk, analisis pasar, dan lain-lainnya. Nah, dan ini kurang lebih seperti ini contoh isinya. Jadi ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja masuk ke visualisasinya. Jadi di sini kita menggunakan Tableau seperti biasa. Nah, jadi materi pertama yaitu filtering. Nah, jadi di sini saya membuat soal yaitu tampilkan total quantity dari yang terjual untuk setiap kategori produk. Namun tampilkan hanya transaksi yang menggunakan payment method atau metode pembayaran, yaitu kartu kredit atau credit card. Nah, di sini kurang lebih cara mengerjakannya itu saya drag kategori kategori name, karena saya sudah hierarkikan di sini untuk materi lain. Saya drag dari sini kategori name. Lalu saya drag juga quantity ke rows-nya. Nah, terus di filter. Di filter saya memasukkan payment method dan saya memilih top 10. Saya memilih top 10 by quantity and sum. Nah, ini nggak tahu kenapa dia tidak terpilih tadi, tapi datanya masih tetap sama. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ini adalah semua kategori produk yang memiliki pembelian dengan credit card. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, electronics memiliki jumlah penjualan tertinggi, lalu books yang paling rendah. Nah, visualisasi ini bisa membantu kita melihat kategori mana yang paling sering dibeli oleh pengguna kartu kredit, dan kita bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk strategi promosi yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada sorting. Nah, jadi sorting sini saya membuat sebuah bar graph atau grafik batang untuk menampilkan 10 produk teratas berdasarkan harganya. Lalu saya urutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya itu masukkan product name ke rows, masukkan price ke kolom, lalu kita kemudian kita filter menggunakan product name, lalu kita urutkan berdasarkan ini label berdasarkan price. Nah, lalu saya pilih di sini untuk 10 teratas. Nah, saya pilih di sini untuk 10 teratas. Nah, lalu kemudian di bagian product name sini saya menambahkan sebuah filter, yaitu kayak tadi menggunakan filter top
10, tapi di sini kita ambil top 10 yang dari price. Nah, kemudian dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, jadi peringkat teratas diduduki sama Yugamed dan terbawah diduduki sama Tablet. Nah, gunanya visualisasi sorting ini, kita bisa mengecek produk-produk apa yang paling mahal. Maksud saya 10 produk yang paling mahal. Saya rasa mungkin untuk sorting khusus ini mungkin nah, kita lanjut saja. Nah, berikutnya ada hierarki. Di sini saya buat soalnya, yaitu buat hierarki antara nama produk dan kategorinya. Lalu tampilkan total quantity yang terjual berdasarkan kategori. Lalu drill down atau klik ini ke nama produk dalam kategori tersebut. Nah, jadi cara kerjanya itu saya membuat sebuah hierarki terlebih dahulu. Jadi misalnya ini kita di sini hierarki, baru create hierarki. Nah, kemudian saya di sini create hierarkinya saya pilih kategori name sama produk name. Nah, kemudian setelah hierarkinya sudah terbentuk, kemudian saya drag hierarkinya ke rows, lalu saya masukkan quantity ke columns. Nah, lalu saya menggunakan quantity sebagai labelnya dan keluar hasil seperti ini. Nah, jadi untuk sementara ini kategori ini hanya menampilkan graph ini cuma akan menampilkan kategori name saja. Jadi ini total semua kategori berapa masing-masing jumlah terjualnya. Nah, jika kita ingin melihat jumlah terjual per produk, maka kita bisa mengklik di sini. Nah, dia otomatis akan mengexpand untuk menginclude semua produk name yang ada di setiap kategori. Nah, jadi di sini misalnya electronics, di sini akan keluar masing-masing produk name-nya, yaitu di sini ada smartphone, laptop dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat secara individual. Kita bisa melihat secara individual jumlah produk yang terjual untuk setiap produk dalam sebuah kategori. Nah, kemudian selanjutnya ada grouping. Nah, di sini saya buat soalnya untuk mengelompokkan semua kota ke dalam 3 grup. Maaf, soalnya ini salah. Jadi maksudnya ini ke dalam 3 grup. Nah, jadi maksudnya itu, pertama saya mau membuat sebuah grouping untuk kota yang cuma berawalan north atau kota utara atau north cities. Nah, begitu juga dengan kota selatan, kota south, dan selain dari itu saya masukkan ke kategori other atau semua kota sisanya. Nah, kurang lebih cara buatnya itu pertama saya masuk ke sini city, baru saya buat create, baru group. Nah, jadi di sini tuh saya mencari kota yang berawalan huruf north sama south, baru saya group di sini. Nah, terus saya masukkan quantity ke dalam rows dan quantity juga sebagai label. Nah, jadi kita di sini bisa lihat secara individu kota-kota yang sudah di grup, yaitu north dan south. Nah, jadi di sini jumlah produk yang terjual di kota north adalah segini dan sisanya adalah segini. Nah, jadi saya rasa untuk kasus ini tuh bisa berguna untuk kita menganalisis
performa wilayah secara regional. Jadi misalnya kalau kita ingin tahu berapa yang terjual di North, di semua kota North, kita bisa menggunakan grouping. Nah, lanjut. Nah, di sini discrete date. Nah, di sini saya menampilkan jumlah produk yang terjual berdasarkan bulan dari kolom order date menggunakan format discrete date. Nah, jadi pertama saya drag order date ke sini, baru saya setting untuk pilih yang ini. Nah, ini karena ini menggunakan tipe data discrete, jadi saya pilih yang ini. Nah, jadi terus saya masukkan quantity ke dalam rows. Nah, jadi dia akan menampilkan setiap bulan yang ada di dataset secara terakumulasi. Jadi untuk semua bulan Januari terlepas tahun berapa akan muncul di sini. Nah, bedanya kalau continuous, dia akan menampilkan setiap per bulannya secara progresif jadi di sini dari bulan Maret sampai bulan Maret tahun depan. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Jadi saya rasa ini bisa berguna untuk kita melihat fluktuasi atau naik turun jumlah penjualan dari waktu ke waktu secara periodik. Dari situ kita bisa mengidentifikasi tren-tren yang mungkin akan muncul. Nah, terus berikutnya ada dual axis. Nah, jadi di sini saya ingin menampilkan secara bersamaan. Pertama, total pendapatan berdasarkan penjumlahan price, dan total produk terjual berdasarkan penjumlahan quantity. Nah, di sini jadi di sini saya drag product name ke sini, dan juga kategori name. Nah, terus untuk pembandingnya di sini kita menggunakan quantity sama price. Nah, terus di sini di price saya mencentang ini dual axis. Nah, jadi hasilnya dia akan muncul seperti ini, menampilkan price dan quantity-nya. Nah, jadi gunanya ini saya jadikan dalam satu grafik kayak gini, itu kita bisa melihat langsung bagaimana kategori yang mendatangkan pendapatan besar meskipun jumlah produk yang terjualnya itu tidak selalu tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Nah, dan terakhir di sini ada scatter plot. Jadi di sini saya membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara price dan quantity untuk semua kategori produk. Nah, jadi untuk di sini saya drag kedua ini, price sama quantity, ke rows-nya, dan itu otomatis akan membuat sebuah scatter plot. Jadi terus saya drag kategori name ke color untuk menampilkan produk untuk setiap kategorinya, jadi ini. Dan untuk detailnya saya menggunakan sum quantity. Nah, jadi di sini saya bisa melihat bahwa produk dengan jumlah price yang tinggi, quantity-nya itu lebih rendah daripada produk dengan kategori rendah. Jadi umumnya produk mahal lebih jarang dibeli dalam jumlah banyak, sementara produk dengan harga rendah cenderung dibeli dengan jumlah lebih besar. Nah, jadi scatter plot ini bisa membantu mengungkap apakah produk dengan harga lebih tinggi cenderung dibeli dalam jumlah sedikit atau sebaliknya. Nah, saya rasa itu saja untuk visualisasi saya. Nah, jadi semua visualisasi ini bisa memberikan kita sebuah gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang data penjualan yang dianalisis, serta bisa juga membuka banyak peluang untuk mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data-data yang telah divisualisasikan. Terima kasih. Saya rasa sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.